pengalamannya ke peserta yang hadir, lakukan dengan percaya diri. Saya percaya kalian itu siap kalian silakan disampaikan ya, tidak seperti biasanya kita hanya garis besar. Semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Juga terima kasih sudah hadir hari ini untuk menyaksikan pemaparan dari anak-anak hasil pembelajaran selama beberapa pekan. Ini sebenarnya saya hanya menyampaikan bagaimana mereka berproses dan nanti mereka yang akan berbicara sendiri bagaimana pengalamannya selama melakukan proses pembelajaran ini. Dan mudah-mudahan dari pengalaman berkegiatan ini bisa dari kelas 12 IPA 1. Saya Nova Apriliani dari kelas 12 IPA 1. Dan saya Yudi Buntoro dari kelas 12 IPA 1. Kami akan mempresentasikan sekaligus mengenalkan salah satu kesenian yang ada di daerah Rancalo. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada nilai kebersamaan atau gotong royong dengan sesama pada saat guru-guru dan sesama siswa yang ada. Dan yang terakhir, mari kita ciptakan lingkungan yang bersih sebagai bentuk kecintaan kita terhadap alam. Kesenian tutung gelang ini hampir dilupakan karena menurut penelitian yang kami lakukan selama beberapa minggu ke belakang, banyak anak-anak muda di Rancalo yang tidak mengenal kesenian tutung gelang ini. Karena itu kami menafsirkan bahwa kesenian tutung gelang ini hampir dilupakan atau kata-kata rekan-rekan saya hampir punah. Jadi tutung bulan ada dua. Satu, tutung bulan yang hanya dimainkan oleh para suku. Kedua, ada tutung bulan gondang. Tutung bulan yang dimainkan oleh Mojang dan Jejaka sebagai ajang mempertemukan jodoh. Negara yang kaya akan keberagaman. Salah satunya yaitu adat, tradisi atau seni tradisi yang menjadi salah satu unsur kebudayaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Anzani. Saya Fitria Fadila. Saya Guna Tasya. Saya Zahra Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami selama 7 hari mengenai penyadapan seni tradisi. Saya sendiri sangat berkesan karena tidak semua orang bisa mengalaminya. Tangan saya juga bergerak sendiri. Terima kasih ya dan sekalian atas pengalamannya. Saya dari pengalaman mereka berdua itu ada nilainya yang tadi apabila menutup mata dan juga menggunakan karet bom berwarna merah otomatis pasti akan merasakan apa yang dirasakan oleh Michelle Ganaya. Yang pertama, pastinya karena ada kontribusi yang baik, yaitu ikut sertanya Ibu Bapak Guru PDN, komunikasi,
berkontribusi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Urang memulai budaya Sunda, paminten ku urang bade usaha. Budaya urang, banda urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatakan seperti itu, Pak yang terhormat Pak Ketua Keluaran, Pak Muhtar Hendrawan, selendangnya dia pakaikan di orang tersebut, dan ternyata orang tersebut mimpin tarawaksa sampai beberapa hari. Dan mereka menjadi tidak sadar. Kenapa? Itu mungkin ada sesuatu di balik selendang tersebut. Jadi jangan sampai kita merendahkan ya, seni budaya yang ada di kita, apalagi tarawaksa yang begitu hebat filosofinya, mengandung nilai-nilai, makna-makna ketika digali. Oh, ternyata itu adalah merupakan karakter khususnya orang Rancakalong, ya, bahwa kita saling menghargai, sehingga yang ditampilkan sekarang begitu banyak nilai-nilai yang terkandung yang dapat digali, mungkin bisa ditanam di Rancakalong, kemudian menjadi subur dan terjadilah panen raya. Makanya dari itu ada warna hijau. Kemudian untuk warna putih, putih itu berarti suci, kesucian. Sementara untuk yang di sebelah sana ada warna kuning, berarti keceriaan, menyimbolkan matahari, jadi ceria. Kemudian juga terima kasih ada Mas Kuat, nanti kita bisa diskusi. Kemudian juga ada murid saya tercinta sekarang jadi alhamdulillah jadi UU PGRI di Rancakalong, ya saya juga banyak belajar dari beliau. Kemudian juga ibu dan bapak guru yang hadir di sini. Kemudian juga kedua, tadi kita melihat bahwa guru itu sekarang bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau ada sekarang guru masih menganggap bahwa saya adalah satu-satunya sumber belajar di kelas, salah. Sekarang sumber belajar peserta didik itu banyak. Yang salah satu diantaranya peserta didik tadi menemukan bahwa sumber belajar di sekitar kita adalah tempat belajar kita juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu ditanamkan oleh kita semua bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang direncanakan. Artinya sehebat apapun seorang guru, tanpa membuat perencanaan yang matang dari sebuah pembelajaran itu tidak akan tercapai apa yang kita inginkan dalam sebuah tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang dilakukan ini harus dijadikan sebagai sebuah solusi. Yang paling dulu saya sampaikan refleksinya, terbantahkan ternyata Pak Dian selama ini generasi muda adalah generasi milenial yang tidak mencintai budaya lingkungannya dengan budaya kearifan lokal. Terbantahkan ternyata dengan penampilan peserta didik di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tulisan saya ke depannya. Mungkinnya ternyata terbantahkan di SMA Rancakalong, enggak. Kalau sekarang generasi milenial dikategorikan sebagai generasi strawberry generation, shallow generation, rebahan generation, saya lihat tidak ada di sini seperti itu. Artinya apa? Mereka adalah generasi-generasi yang produktif, yang mencintai lingkungan. Pertama itu refleksi saya, ya, refleksinya ternyata terbantahkan ya, kalau ada banyak artikel yang menulis generasi milenial tidak lagi mencintai budayanya sendiri, ini terbantahkan. Walaupun mungkin ini perlu diteliti lebih jauh. Kemudian yang kedua, kearifan lokal itu jelas bahwa nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Rancakalong ini terbukti sudah ampuh mengatasi berbagai persoalan. Yang saya temukan kearifan lokal di Rancakalong itu tadi sudah disebutkan juga oleh peserta didik. Nilai itu kolaborasi, kemudian tadi bahasa relasi, itu kan ada teorinya, Pak Dian senang banget dengan teori relasinya, sudah muncul. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai yang diinginkan oleh sekolah sudah tercapai oleh peserta didik. Salah satu di antaranya, kalian kan bekerja sama ya untuk menyelesaikan tulisan ini. Tidak ada yang sendiri kan? Tidak, karena tidak bisa. Itu salah satunya kan nilai-nilai sudah dilaksanakan. Dengan demikian bahwa kearifan lokal di Rancakalong sudah terbukti ampuh, Mas Kuat, yang saya teliti menyelesaikan persoalan lingkungan. Sependek pemahaman saya ya Mas Kuat, di Rancakalong berbagai persoalan-persoalan dengan kecerdasan ekologi, dengan masalah lingkungan itu bisa terselesaikan dengan kearifan yang dimilikinya.
seperti berbagai mitos yang dikembangkan pamali, menebang pohon tertentu dan sebagainya, walaupun dikembangkan dalam bentuk mitos, itu adalah pesan dari orang tua kita dulu untuk memelihara agar tidak terjadi erosi, agar tidak terjadi longsor, agar tidak terjadi banjir. Walaupun kita berbenturan dengan proyek pemerintah seperti jalan tol dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Tetapi bagaimana menanamkan persoalan itu kepada peserta didik agar mereka paham untuk menjaga lingkungan. Bahkan mungkin nanti saya ada di rekomendasi. Kemudian yang ketiga, refleksinya, ya saya memberikan penguatan bahwa SMA Negeri Rancakalong sudah melaksanakan sekolah yang berbasis budaya untuk menghadapi persoalan peserta didik, persoalan pendidikan, dan persoalan-persoalan di dunia ini. Salah satu diantaranya adalah memelihara kearifan lokal. Itu. Jadi refleksi saya itu. Jadi positifnya tadi sudah dikatakan bahwa satu, terbantahkan bahwa ternyata generasi milenial di SMA Rancakalong adalah pemilik budaya, pemelihara budaya, sekaligus adalah pewaris budaya. Kemudian yang kedua, kearifan lokal itu ternyata banyak yang memiliki nilai-nilai yang perlu terus dilestarikan. Barusan oleh kalian terus dilestarikan dengan nilai-nilai yang barusan disampaikan oleh kalian semua. Dari mulai kerjasama, dari mulai gotong royong, itu kan sesuai yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Nah, direkomendasi mungkin Pak Haji Dian, Bu Ikut, dan Pak Ibu Kepala Sekolah, puncak dari sebuah pembelajaran yang terbaik itu ada di berbagi. Kalau Pak Dian berhasil dengan Bu Iput, dengan Bu Yayan, kepala di sekolah ini menganggap itu praktik baik terkait ini, kalau tidak dibagikan itu sia-sia. Jadi puncak tertinggi dari sebuah pembelajaran yang baik adalah dibagikan. Alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh SMA Negeri Rancakalong, yaitu dengan mengundang kami hadir di sini. Berarti sudah apa yang dilakukan praktik baik itu sudah dibagikan. Walaupun mungkin yang hadir tidak semuanya, nggak jadi masalah. Kemudian rekomendasi yang kedua, walaupun